Saudara, pada suatu hari Nasruddin menghadiri undangan pesta dari temannya. Dan ketika itu dia mau datang ke tempat itu, dia nampak berpakaian begitu sederhana, bahkan cenderung butut. Ketika dia sampai ke tempat pesta itu, baru di depan gedung pesta, di tempat penerima tamu, rupa-rupanya panitia penerima tamu dan juga bagian keamanan menolak dan mengusir Nasruddin. Mereka tidak menerima dan tidak mempersilahkan Nasruddin masuk ke dalam pesta itu. Lalu akhirnya Nasruddin pulang kembali ke rumah. Dia kemudian berganti pakaian. Dan kali ini dia memakai pakaian yang mewah dan begitu indah. Dia kembali mendatangi tempat pesta itu. Dan kemudian dia mendatangi meja penerima tamu. Dan panitia penerima tamu ataupun juga seksi keamanan menyambut dia dengan begitu ramah dan akhirnya mempersilahkan Nasruddin masuk ke dalam pesta itu. Dan setelah ketika tiba waktu jamuan makan, maka nampak Nasruddin kemudian menghampiri meja perjamuan itu dan dia kemudian memilih makanan-makanan yang nampaknya enak. Kemudian dia menyuapi bajunya. Dan ketika dia menyuapi bajunya, banyak orang terheran-heran. Tetapi yang dia katakan kemudian adalah, yang berhak hadir dan makan dalam pesta ini sebetulnya bukan aku, tetapi adalah pakaianku. Tadi ketika aku datang dengan pakaian yang sederhana dan cenderung butut, aku ditolak. Tetapi ketika aku memakai pakaian yang indah dan mewah ini, maka aku disambut dengan begitu ramah tamahnya. Nah, oleh karena itu yang berhak menerima makanan ini adalah pakaianku, kata Nasruddin. Saudara, cerita ini mau mengingatkan kita bahwa seringkali dalam kehidupan kita, kita suka melihat orang, menilai orang menurut penampilan atau menurut status ekonomi, sehingga kita memperlakukan orang-orang itu berdasarkan apa yang kita nilai tadi. Kita perlu mengingat bahwa dalam kehidupan kita bersama, kita selalu diingatkan agar tidak pernah memandang muka di dalam hidup kita bersama. Ketika kita mau bersahabat, ketika kita mau melayani orang, seharusnya kita mau melayani dan menghargai orang siapapun sama derajatnya, tidak membeda-bedakan orang. Namun sayangnya di dalam kehidupan berjemaat pun, pelayanan seringkali berbeda, dilakukan kepada yang satu dengan yang lain, karena sikap memandang muka tersebut. Oleh karena itu, saudara, kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam suratnya Yakobus 2 ayatnya yang pertama. Dia mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan kemudian Yakobus memaparkan contoh-contoh yang sangat baik yang seharusnya dilakukan oleh kita ketika kita melayani dan dalam hidup bersama yang di dalam keberagaman itu. Inilah yang menjadi panggilan kita di dalam kehidupan bersama, di dalam panggilan untuk melakukan pelayanan, dalam juga hidup keseharian kita. Janganlah kita memandang muka. Janganlah menganggap orang lain rendah karena penampilan yang begitu sederhana. Bahkan sebenarnya kita sendiri yang begitu hina, Tuhan mau hargai. Tuhan mau menghampiri dan menjadikan kita sahabat, bahkan anaknya. Maka biarlah kiranya kita dapat senantiasa melayani semua orang dengan penuh ketulusan, dengan tidak memandang muka. Pelayanan saat ini terpapar di hadapan kita terhadap semua orang, walaupun mungkin berbeda kelas ekonomi, kelas sosial, bahkan berbeda agama. Tetapi yang harusnya kita lakukan, kita mau melayani semuanya dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.